Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah kita disehatkan Allah hingga siang hari ini bisa bekerja, berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Di siang hari ini kita dipertemukan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Sekjen dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berdasarkan laporan sekretariat telah hadir sebanyak 27 dari 50 orang anggota Komisi 3 dari 8 fraksi dari 8 fraksi dan 8 fraksi dari 9 fraksi. Oleh karena itu quorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Maka perkenankan kami membuka rapat hari ini dengan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Sekjen dan Saudara Kepala Biro Kepegawaian beserta seluruh jajaran yang telah bersedia memenuhi undangan kami. Perkenankan kami menyampaikan rangkaian kegiatan pada hari ini. Pertama, mendengarkan penjelasan Sekjen atas pertanyaan tertulis yang telah diberikan oleh Komisi 3. 2, tanya jawab atau diskusi. 3, kesimpulan dan penutup. Kami juga ingin meminta kesepakatan peserta rapat, apakah rapat bisa kita akhiri maksimal pukul 4. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 huruf C serta pasal 207 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyebutkan bahwa DPR RI mempunyai fungsi pengawasan dan dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah serta setiap anggota berhak mengawasi pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN dan kebijakan pemerintah serta memperjuangkan kepentingan masyarakat termasuk masyarakat di daerah pemilihan. Atas dasar ketentuan tersebut kami ingin mengetahui bagaimana perencanaan dan pengelolaan sumber daya organisasi termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan sampai dengan integritas SDM yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, Komisi 3 ingin mengetahui sistem rekrutmen, rotasi, dan mutasi termasuk sistem penempatan SDM, promosi dan demosi, serta pengisian jabatan yang sesuai dengan sistem meritokrasi. Untuk mempersingkat jalannya rapat, kami mempersilahkan Pak Sekjen untuk menyampaikan paparan. Dipersilahkan Pak Sekjen. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang kami muliakan, kami hormati pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI, rekan-rekan Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai informasi pimpinan, kami didampingi oleh para Kepala Biro dan Kapusdatin, termasuk juga para SES unit utama yang ada di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua diberikan nikmat sehat dan insya Allah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menghadiri rapat dengar pendapat bersama pimpinan Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI di tempat yang membanggakan ini. Teriring harapan semoga rapat pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, serta hasilnya dapat bermanfaat dalam pengabdian kita bersama kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, atas nama seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, turut berbelasungkawa atas wafatnya almarhum Bapak Haji Desmond Junaidi Mahesa, SH, MH, pada hari Sabtu tanggal 24
Juni 2023 yang lalu. Teriring doa semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan keikhlasan, insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kami juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Haji Habibur Rahman SHMH atas amanah tugas barunya sebagai salah satu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Semoga Bapak diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan di dalam melaksanakan amanah tugas ini, serta senantiasa berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami banggakan, menindaklanjuti undangan Wakil Ketua DPR RI pada tanggal 27 Juni yang lalu. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan dua hal yang dimintakan kepada kami. Yang pertama mengenai tata kelola sumber daya manusia, yang kedua mengenai pelaksanaan sistem meritokrasi dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, mengawali penjelasan kami akan menjelaskan mengenai sekilas profil Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana yang ditayangkan. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memiliki 881 satuan kerja yang tergelar pada 11 unit eselon 1 dari Sekjen sampai dengan Kepala Badan. Kemudian terdapat 33 kantor wilayah, termasuk satu usulan kanwil yang belum terrealisir dari Kementerian PAN. Terdapat UPT pemasyarakatan dari 336 lapas sampai dengan 1 rumah sakit pengayoman. UPT imigrasi 126 kantor imigrasi, 22 perwakilan imigrasi di luar negeri, sampai dengan 5 mall pelayanan publik. UPT AHU terdapat 5 balai harta peninggalan di Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Dan terakhir UPT BPSDM terdapat 3 diklat dan 2 politeknik, yakni 1 Poltekim dan 1 Poltekim. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, disampaikan kepada pimpinan dan seluruh peserta rapat bahwa Kementerian Hukum dan HAM merupakan kementerian yang memiliki tugas fungsi yang heterogen dengan kekuatan SDM yang relatif cukup besar. Terdapat 64.648 pegawai, sehingga sumber daya ini perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, yang tentunya didasari dengan berbagai ketentuan yang ada. Di sini kan kami tampilkan profil sumber daya manusia sebagaimana slide yang ditayangkan, didasari klasifikasi, golongan, jabatan maupun pendidikan, termasuk juga alokasi baik di pusat maupun di wilayah, termasuk juga pegawai yang akan pensiun pada tahun 2023 sebanyak 1.288. Selanjutnya, pada kesempatan yang membanggakan ini kami akan menjelaskan mengenai 2 agenda pembahasan sebagai berikut. Mengenai tata kelola SDM, kami akan menjelaskan mengenai transformasi pengelolaan SDM dengan 7 hal yang substansial dan esensial sebagai berikut. Yang pertama, transformasi pengelolaan SDM. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan perubahan terhadap 3 aspek pengelolaan SDM. Yang pertama, meliputi perencanaan kebutuhan dan pengadaan, termasuk E, formasi, dan E, ABK meliputi rencana kebutuhan pegawai sebanyak 75.000 pegawai, sedangkan kondisi existing saat ini terdapat 64.648 pegawai dan yang akan pensiun sebanyak 1.288, sehingga dengan demikian terdapat kekurangan 11.642 pegawai. Dari kekurangan tersebut, secara bertahap kami akan mengajukan usulan penambahan pegawai pada tahun 2023 ini sebanyak 2.578 pegawai melalui surat Kementerian Menteri Hukum dan HAM yang diajukan kepada Menteri PAN RB
pada tanggal 28 April yang lalu, termasuk juga alokasi untuk penerimaan peserta didik di sekolah kedinasan yang kami miliki sebanyak 525 orang. Dalam proses penetapan perencanaan SD ini kami melibatkan seluruh unit kerja yang ada di tempat kami, 11 unit kerja eselon 1, termasuk juga 33 kanwil dalam merumuskan rencana kebutuhan sumber daya manusia dimaksud. Adapun proses penerimaan sekolah kedinasan telah dimulai April lalu sampai dengan nanti Oktober 2023. Mengenai rencana proses penerimaan calon ASN diagendakan oleh Kementerian Pan-RB pada bulan September mendatang sampai dengan penetapan NIP. Kemudian mengenai pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan, kami sudah melakukan digitalisasi dan terintegrasi melalui sistem informasi aparatur sipil negara atau CASN, sistem informasi manajemen kepegawaian kami singkat dengan SIMPAK, termasuk juga sistem aplikasi pelayanan kepegawaian MySAPK dan sistem informasi administrasi pejabat pemerintahan atau SIAP dengan penjelasan. Yang pertama, untuk pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan, Kementerian Hukum sudah menggunakan CASN milik BKN dan SIAP milik Setnek, telah melakukan peremajaan data terhadap 64.646 pegawai melalui CASN dan SIMPAK, sehingga penerbitan SK kenaikan pangkat dapat tepat waktu. Penerbitan SK kenaikan pangkat periode 1 2023 kami laporkan sebanyak 1.947 pegawai, dan bagi setiap pegawai dapat mengunduh SK kenaikan pangkat secara digital melalui MySAPK dan SIMPAK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi perlu kami laporkan pimpinan, di dalam proses maupun mekanisme di lapangan kita menghindari untuk pertemuan langsung, untuk menghindari hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan bersama. Untuk penetapan SK kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2023 kami targetkan sebanyak 1.472 pegawai. Perlu dijelaskan pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami muliakan, dalam proses demosi terdapat syarat kepangkatan untuk pegawai yang diangkat pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang telah ditentukan. Mengenai pengembangan karir, dalam hal pengembangan karir, kami telah menetapkan kebijakan pengembangan karir didasari oleh sistem merit yang dilaksanakan melalui mekanisme manajemen talenta berdasarkan penilaian kompetensi meliputi kompetensi manajerial, sosial kultural, kompetensi teknis, serta penilaian kompetensi. Sebagai informasi sekaligus laporan, untuk manajemen talenta ini kami adalah kementerian pertama yang memperoleh kesempatan untuk melaksanakan manajemen talenta. Kami dikecualikan untuk tidak melaksanakan open bidding ataupun seleksi terbuka. Selanjutnya kami laporkan dari 64.646 pegawai telah dilakukan penilaian terhadap 40.769 pegawai dalam rangka memenuhi kebutuhan penilaian manajerial, sosiokultural. Selanjutnya terhadap kekurangan penilaian sebanyak 23.877 pegawai akan dilakukan oleh BKN melalui mekanisme CAT. Kekurangan ini akan diselesaikan secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2023. Dilaporkan kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang kami muliakan bahwa sebagai konsekuensi logis di dalam kami memperoleh manajemen talenta, jadi untuk pemenuhan kompetensi yang dipersyaratkan kami secara bertahap dan juga secara cepat untuk melaksanakan proses di dalam pemenuhan yang dipersyaratkan. Selanjutnya kami sampaikan telah dilakukan penilaian teknis terhadap 866 pegawai. Selanjutnya terhadap kekurangan yang belum dinilai secara teknis akan diselesaikan secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2023 melalui SIMPAK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya kami juga telah melakukan penilaian potensi terhadap 22.169 pegawai
Terhadap yang belum, akan kami lakukan penilaian potensi yang diselesaikan secara bertahap sampai dengan akhir 2023 secara online. Dari hasil penilaian dan pemetaan tersebut akan digunakan sebagai dasar penentuan promosi, rotasi, mutasi pegawai, sehingga pada akhirnya diharapkan SDM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ditempatkan sesuai kompetensi dan akan bekerja secara efektif, efisien dalam melakukan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel. Selanjutnya mengenai transformasi digital. Dalam rangka meningkatkan tata kelola bidang SDM, kami juga telah melakukan berbagai upaya. Yang pertama, pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPAK. Aplikasi ini sudah dilaksanakan, tetapi di dalam dinamikanya terdapat beberapa penambahan fitur-fitur untuk mendukung proses pemenuhan manajemen talenta. Yang pertama, fitur catatan personil. Kami akan mencatat secara real time pegawai yang sedang diperiksa oleh Inspektorat Jenderal, termasuk juga kantor wilayah. Jadi kami selama ini ada beberapa, kalau secara konvensional ada beberapa catatan yang hilang, tidak terekam. Ini nyatanya pada saat kami melaksanakan proses mutasi, rupanya ada komplain. Kenapa yang bersangkutan bersalah tapi keluar skepnya? Kami melakukan perubahan seperti ini. Kemudian yang kedua, e-kinerja. Ini untuk merekam sasaran kinerja pegawai. Kami singkat dengan SKP dan perilaku kerja dalam rangka pengelolaan kinerja sesuai dengan amanah Peraturan Menpan 6/2002 tentang pengelolaan kinerja. Kemudian yang ketiga, monitoring peserta ujian. Di dalam proses maupun dinamikanya, karena banyak, kami juga secara mandiri melaksanakan ujian untuk memonitoring dan mengawasi pelaksanaan ujian dinas serta mekanisme penyesuaian ijazah melalui komputer test dengan menggunakan live streaming dapat diakses dan diawasi oleh Biro Kepegawaian dan unsur pimpinan secara real time. Kemudian juga kami menyiapkan dashboard pengguna aktif SIMPAK ataupun SIMPAK Mobile. Dashboard ini untuk melihat sejauh mana aktivitas seluruh pegawai yang berkunjung secara aktif di SIMPAK Web maupun SIMPAK Mobile. Ini bisa dipergunakan pada telepon Android maupun iOS. Kemudian menyangkut seleksi penugasan luar negeri. Fitur ini mengelola dalam rangka seleksi penugasan ke luar negeri, mulai dari tahap pendaftaran, hasil seleksi administrasi, hasil uji kompetensi, serta pengumuman hasil seleksi yang akan ditugaskan pada perwakilan kami di luar negeri. Yang keenam adalah e-Japung. Pengelolaan jabatan fungsional mulai dari pengisian daftar usulan penetapan angka kredit atau DUPAK, uji kompetensi, rencana kebutuhan pengembangan kompetensi, kebutuhan kompetensi, dan standar kompetensi. Yang selanjutnya, integrasi untuk sistem kami dengan sistem informasi aparatur sipil negara yang dikelola oleh BKN. Digitalisasi usulan peserta, diklat, dan beasiswa melalui sistem informasi pengembangan kompetensi. Kemudian selanjutnya proses manajemen talenta menggunakan melalui sistem informasi manajemen talenta. Kemudian yang selanjutnya kami melakukan sosialisasi berbagai proses transformasi digital yang kami buat sebagai terobosan kreatif. Kemudian di dalam rekrutmen CPNS ataupun sekolah kedinasan, kami menggunakan tes CAT yang digawangi oleh BKM. Selanjutnya dalam hal pembinaan, dalam rangka penguatan pegawai, kami melakukan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan internalisasi secara intens mengenai tata nilai pasti, profesional, akuntabel, transparan, dan inovasi, termasuk juga core value yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, berakhlak. Kemudian kami juga memberikan reward bagi pegawai berprestasi dan insentif bagi satker berpredikat WBK maupun WBBM sebesar selisih tunjangan kinerja di atasnya. Kemudian pada kesempatan ini juga berbagai jenis penghargaan, apakah itu Satya Lencana Karya Satya, Purna Pengayoman Karya Dika, kami telah memproses pada tahun 2022, termasuk juga nanti usulan pada
tahun 2023 yang nanti akan kami berikan pada saat ulang tahun kami pada tanggal 19 Agustus yang akan datang. Di samping itu kami menggelorakan bahwa kepemimpinan yang mencontohkan bagi pimpinan unit eselon 1 termasuk juga para kanwil, termasuk juga KUPT. Kemudian kami melakukan arahan tugas dalam berbagai kesempatan, melaksanakan analisa dan evaluasi secara berkala, apakah mingguan, bulanan, semester, maupun tahunan, pembangunan aplikasi secara mandiri, termasuk juga pemanfaatan teknologi informasi, Sisumaker, Simpak, ERB, dan lain-lain. Kemudian perlu kami laporkan mengenai prestasi kami di bidang SDM. Yang pertama, peringkat utama dalam kategori. Jadi 1, 2, 3 ini adalah yang kami raih pada tahun 2023 ini. Kemudian juga kami hitung dari 2021 semenjak kami menjabat selaku Sekretaris Jenderal. Kemudian dalam hal prestasi transformasi digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik award terbaik tahun 2023 dalam kategori penerapan layanan SPBE. Ada 25 layanan publik yang kami gelorakan melalui seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, kemudian juga tingkat maturitas penanganan insiden. Kami sudah sampai ke level 4, ya. Tinggal melangkah satu lagi, level kelima, optimize. Kemudian tingkat kematangan pengelolaan satu data nasional dengan skor 48,7% melebihi skor kementerian lembaga yang ditetapkan secara nasional 20,28% pada tahun 2022. Kemudian juga tim terbaik cyber security, kami menyadari bahwa di dalam pengelolaan layanan publik akan banyak serangan-serangan terhadap keamanan cyber kami. Kami juga dapat meraih peringkat ketiga penyelenggaraan SPBE. Jadi tahun ke tahun untuk raihan prestasi kami cenderung meningkat. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pengembangan kompetensi dan pembinaan pegawai. Mengenai pengembangan kompetensi dan pembinaan pegawai, kami melaksanakan program pendidikan dan pembangunan kapasitas. Ini merupakan bentuk dari pengembangan kompetensi. Hal ini didasari Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN dan PP 11 2017 tentang manajemen ASN yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi terdiri dari pendidikan dan pelatihan. Adapun upaya yang kami lakukan pada tahun 2023 ini, yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan. Kami melaksanakan pelatihan kepemimpinan administrator bagi eselon 3 sebanyak 213 pegawai. Kami melaksanakan PKP ataupun pelatihan kepemimpinan pengawas bagi eselon 4 sebanyak 1.997 pegawai. Kami juga memberikan beasiswa Kementerian Hukum dan HAM dalam negeri. Kami ambil dari dukungan anggaran kami, ya, S2 sebanyak 8 pegawai, S3 sebanyak 6 pegawai, untuk luar negeri S2 sebanyak 2 pegawai, termasuk juga beasiswa dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP S2 sebanyak 58 pegawai dengan rincian yang telah lulus seleksi. Saat ini kita sedang yang sudah lulus seleksi sebanyak 25, yang proses seleksi sebanyak 33 pegawai. Selanjutnya kami laporkan di dalam pembangunan kapasitas dilaksanakan melalui pelatihan, coaching dan mentoring, pembinaan guna meningkatkan profesionalitas, e-learning, termasuk juga self learning. Rencana pengembangan didasari analisis kebutuhan tahun 2024. Kami akan melaksanakan pelatihan teknis terhadap 17.726 pegawai, pelatihan manajerial terhadap 6.945 pegawai, pelatihan sosiokultural terhadap 5.608 pegawai. Kemudian langkah yang berikutnya kami melakukan upaya pembinaan pegawai, utamanya di dalam peningkatan disiplin dan integritas pegawai melalui sosialisasi pembinaan pegawai. Dalam hal ini kami menyampaikan larangan dan kewajiban PNS
mekanisme penjatuhan hukuman disiplin, pembahasan dan penyelesaian permasalahan disiplin pegawai dan tindak pidana. Selanjutnya kami melaksanakan bimbingan teknis, tata cara terkait penjatuhan hukuman disiplin dan tidak pidana kepada pengelola kepegawaian pada unit kerja eselon 1 dan kantor wilayah. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang kami muliakan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pelaksanaan meritokrasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang pertama, di dalam hal pengelolaan SDM, didasari ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan seterusnya. Selain pejabat pimpinan utama dan media fungsional keahlian utama kepada menteri di kementerian sebagai pejabat pembina kepegawaian atau disingkat dengan PPK. Selanjutnya ketentuan di dalam pasal 54 menyatakan bahwa Presiden dapat mendelegasikan kewenangan manajemen ASN kepada pejabat yang berwenang. Jadi seluruh kementerian lembaga, pejabat yang berwenang ataupun PYB dalam hal ini diemban oleh Sekretaris Jenderal yang kewenangannya yang pertama pengangkatan, pemindahan dan atau pemberhentian jabatan administrasi dan jabatan fungsional muda dan pertama. Kedua, tim penilai kinerja atau disingkat dengan TPK tingkat 1 untuk jabatan administrasi. Selanjutnya di dalam breakdown pelaksanaan di kementerian kami dikeluarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 yang lalu tentang manajemen karir PNS dan Sekjen pada tahun 2015 tentang tim penilaian kinerja jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum. Pimpinan unit eselon 1 ini kewenangannya sebagai TPK, jadi mengusulkan pengangkatan, pemberhentian, kemudian mutasi rotasi jabatan pelaksanaan di lingkungan unit kerjanya. Kemudian yang berikutnya kepala kantor memiliki kewenangan TPK tingkat 3 untuk jabatan administrasi, kemudian menetapkan pengangkatan dalam dan dari jabatan pelaksana eselon 5 di lingkungan Kanwil, menetapkan pengangkatan termasuk juga mengusulkan promosi dan mutasi eselon 3, 4, dan 5 di lingkungan Kanwil. Kemudian selanjutnya kami melaporkan mengenai kebijakan sistem merit. Kebijakan sistem merit di dalam penyelenggaraan manajemen karir PNS merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP 11 2017 yang telah diubah dengan PP 17 2020 tentang manajemen PNS serta berbagai ketentuan lainnya. Terhadap dua peraturan pelaksanaan, yang pertama Permen PAN tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN, kemudian yang kedua peraturan KASN tentang tata cara penilaian mandiri sistem merit di dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah, menjelaskan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam proses mutasi ini dilaksanakan transparan. KASN juga meneliti apabila terdapat cacat yuridis juga akan mengoreksi di dalam pelaksanaan mutasi itu sendiri. Dari ketentuan tersebut maka akan menghasilkan sebuah tata kelola sistem merit kepegawaian yang akan digunakan sebagai dasar manajemen talenta. Selanjutnya kami laporkan mengenai pengembangan karir melalui manajemen talenta. Terdapat berbagai tahapan di dalam Permen Kumham yang mengatur tentang manajemen talenta. Yang pertama, akuisisi talenta ataupun pencarian talenta. Yang kedua, pengembangan talenta. Kemudian retensi talenta ataupun reward maupun penghargaan, penempatan talenta dan pemantauan sekaligus juga evaluasi. Dari pelaksanaan tahapan tersebut selanjutnya akan dilakukan penilaian manajemen talenta meliputi penilaian kinerja berdasarkan Permen PAN
2022 yang lalu tentang penilaian kinerja ASN, penilaian kompetensi dilakukan melalui kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan teknis. Penilaian potensi dengan memperhatikan kemampuan intelektual sampai dengan motivasi dan komitmen. Selanjutnya untuk penilaian rekam jejak dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan, pangkat, usia, masa kerja, sampai dengan berbagai penghargaan yang telah diterima. Selanjutnya dilaporkan mengenai implementasi manajemen talenta berdasarkan sistem merit. Saat ini telah ditetapkan jabatan PIMTI Madya, dalam hal ini eselon 1, dan jabatan PIMTI Pratama eselon 2 yang didasari hasil pemetaan manajemen talenta. Silakan dibuka slide-nya. Kami sudah melaksanakan 5 yang papan, ya. Jadi kami hanya melihat saja kotak-kotak yang ada di sana. Ya, ada 5 dirjen KI, bisa diperbesar, ya. Kemudian juga dirjen HAM. Yang berikutnya adalah kepala BSK, ada 5 eselon 1, jadi hanya melihat, kami langsung mengusulkan ada proses TPA oleh Bapak Presiden. Selanjutnya kami laporkan menyangkut masalah promosi. Usulan promosi pada jabatan administrasi didasari usulan dari unit utama dan kantor wilayah. Adapun mekanisme promosi dilaksanakan berdasarkan hasil rapat tim penilai kinerja jabatan administrasi. Pengisian jabatan pimpinan tinggi saat ini harus melalui mekanisme manajemen talenta ataupun kelompok rencana suksesi. Pada periode Januari sampai dengan Juni 2023 telah dilakukan promosi kepada pegawai dengan data sebagai berikut. Promosi dalam jabatan administrasi 332 SK yang diterbitkan, kenaikan jenjang jabatan fungsional 159, promosi ke dalam jabatan PIMTI Madya 3, perpindahan JPT ke dalam jabatan fungsional utama secara total 496. Dalam pelaksanaan promosi akan dilakukan pembentukan kelompok rencana suksesi manajemen talenta pada level jabatan PIMTI dan administrasi. Selanjutnya kami sampaikan hambatan dalam pelaksanaan promosi. Yang pertama, belum terpenuhinya nilai kompetensi jabatan dan potensi. Yang kedua, fungsi koordinator dan subkoordinator seharusnya tidak berlaku lagi. Tetapi ini masih diusulkan saja dari beberapa unit utama. Yang ketiga, belum tersedianya formasi jabatan bagi pejabat fungsional. Kami juga di dalam mengalokasikan ini, kami mengkoordinasikan dengan Kemenpan yang menentukan formasi itu. Selanjutnya dalam upaya mengantisipasi berbagai hambatan ini kami melaksanakan upaya-upaya. Yang pertama, peningkatan kompetensi jabatan dan potensi seluruh PNS Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, kami akan menetapkan Orta Kementerian Hukum dan HAM, sekarang sedang proses, dan ketentuan tentang mekanisme sistem kerja. Yang selanjutnya adalah penyesuaian formasi jabatan bagi jabatan fungsional di seluruh satuan kerja. Kemudian dalam pelaksanaan mutasi internal dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip larangan konflik kepentingan. Mutasi internal adalah mutasi PNS antar unit kerja, antar wilayah kerja yang merupakan mutasi tugas ataupun tour of duty dan atau mutasi lokasi, tour of area, dan dilakukan paling singkat 2 tahun. Paling lama 5 tahun. Di sini kadang-kadang pimpinan ada yang belum 2 tahun tetapi sudah ingin buru-buru pindah. Sebetulnya seperti ini, karena untuk memenuhi rasa keadilan juga kami juga melihat kadang-kadang kalau dipindah juga nanti kami dikomplain sama yang lain. Di samping itu juga kami selalu dicek oleh Komisi ASN. Selanjutnya untuk mutasi dalam jabatan fungsional dapat dilakukan jika tersedia formasi dan tidak bertentangan dengan peraturan internal Kementerian Hukum. Pengusulan mutasi PNS dalam jabatan fungsional dan pelaksana diusulkan melalui aplikasi Sumaker yang ditujukan kepada Sekjen. Artinya semua sudah digital, diajukan masuk, diproses, diteliti oleh kami. Kami mintakan daftar celah kepada rekan-rekan Inspektorat Jenderal termasuk juga kepada kantor wilayah. Kadang-kadang di dalam mekanisme pelaksanaannya
di dalam updating, di dalam proses digital ini lambat. Ada satu pelanggaran tapi tidak diterekam. Sebulan yang lalu kami melakukan langkah-langkah. Kami undang seluruh Kakanwil, kami undang seluruh ses unit utama, ya, kami buat pernyataan bersama. Sehingga dengan sistem satu data di Sisumaker kami sudah selesai. Tidak ada lagi proses begini begitu. Jadi biarlah diserahkan kepada mekanisme yang ada di sana. Pada periode Januari sampai di Juni 2023 telah dilaksanakan mutasi bagi pegawai dengan rincian data. Yang pertama, mutasi pegawai antar unit terga 339, mutasi pegawai antar instansi yang masuk ke Kementerian Hukum dan HAM ada 68, ada 407 secara keseluruhan. Hambatan dalam pelaksanaan mutasi. Yang pertama, belum ditetapkannya formasi beberapa jabatan fungsional oleh Kementerian PAN RB. Sebut saja jabatan fungsional di kesehatan, jabatan fungsional perencana, dan sebagainya. Keterbatasan jumlah formasi jabatan pada unit kerja yang dituju. Karena semua bertempuh di wilayah Indonesia Barat. Jarang yang mau bekerja di wilayah Indonesia lainnya. Usulan mutasi belum memenuhi nilai kompetensi jabatan dan potensi. Fungsi koordinator dan subkoordinator sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan Permen PAN RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Namun masih saja diusulkan. Kita tahu masih saja diusulkan oleh unit kerja eselon 1 sehingga menghambat proses pengusulan. Ini terjadi bolak-balik. Kita tahu bersama bahwa salah satu kebijakan Presiden Republik Indonesia adalah menyangkut masalah reformasi struktural. Ini salah satu implementasinya. Upaya peningkatan pelaksanaan mutasi sebagai berikut. Yang satu, penyesuaian formasi jabatan bagi jabatan fungsional di seluruh Satker. Penilaian kompetensi jabatan dan potensi seluruh PNS akan ditetapkan Orta Kementerian Hukum dan ketentuan tentang mekanisme sistem kerja. Perlu kami laporkan kepada pimpinan di dalam proses di lapangan, dari struktural kemudian pindah ke fungsional, formasi itu ditetapkan oleh Kementerian PAN. Setelah kami isi, kadang-kadang juga yang dari fungsional kepingin lagi pindah ke struktural. Di situ permasalahannya yang terjadi selama ini. Kemudian yang ketujuh, pemberhentian dan disiplin. Yang pertama, di dalam pemberhentian dan disiplin kami akan membahas menyangkut masalah pensiun. Pengajuan pensiun menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara atau SIA ASN BKN. Penerbitan SK dilakukan 1 bulan sebelum batas usia pensiun. Tahun 2023 pegawai kami yang pensiun sebanyak 1.288. Menyangkut masalah disiplin, penegakan disiplin dan pemberhentian karena disiplin pegawai di lingkungan kementerian berdasarkan PP 94 tentang disiplin, pemberhentian karena tindak pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan PP 11 2017, kemudian pelanggaran terhadap tidak masuk kerja, narkotika dan penyalahgunaan jabatan merupakan pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang tertinggi yang terjadi di tempat kami. Jadi di dalam prosesnya teman-teman Itjen sebagai APIS, sebagai pengawas memproses. Tetapi dalam hal dukungan administrasi kami yang menerbitkan surat keputusan pemberhentiannya. Pada periode Januari sampai Juni 2023, Kementerian Hukum telah mengeluarkan surat keputusan dan penetapan hukum disiplin. Yang pertama, hukuman disiplin berat 36 orang, hukuman disiplin sedang 34 orang, hukuman disiplin ringan 50 orang. Kemudian yang berikutnya kami menyampaikan perlindungan pegawai. Perlindungan terhadap pegawai negeri sipil ataupun PNS diatur di dalam ketentuan pasal 308 PP 11 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Perlindungan merupakan hak seorang pegawai negeri sipil sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 21 Undang-Undang 5 2014 tentang ASN. Pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara mendapat perlindungan dari pemerintah. Perlindungan wajib diberikan kepada pegawai negeri sipil berupa yang pertama, jaminan hari tua. Pada periode Januari sampai dengan Juni
kami telah melakukan proses jaminan hari tua sebanyak 762 pegawai. Ini pensiun maupun yang wafat. Kemudian yang kedua, jaminan kesehatan. Seluruh pegawai, suami, istri, dan anak telah memiliki BPJS sejak diangkat menjadi PNS. Jaminan kecelakaan kerja, kami melakukan sosialisasi pada semester ini mengenai rencana tata cara pengajuan jaminan kecelakaan kerja. Yang berikutnya adalah jaminan kematian. Ini bahasanya seperti ini. Karena memang bahasanya periode Januari sampai dengan Juni telah memberikan jaminan kematian kepada 11 pegawai yang meninggal saat aktif menjadi PNS. Kemudian yang berikutnya kami menyampaikan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Capaian nilai RB kami pada tahun 2022 dengan hasil penilaian 79,55 dengan predikat BB ataupun baik. Untuk penilaian tahun ini masih belum dilakukan, masih belum keluar hasilnya. Berdasarkan komponen hasil antara area perubahan, capaian penilaian sistem merit mengalami kenaikan. Kami hitung dari 2021 336,5 kemudian meningkat menjadi 373,8 dari skala 400 yang telah ditentukan. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melakukan sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, efisien, serta birokrasi yang lincah, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good government dan clean government menuju ASN yang bersih dan bebas dari KKN, dan meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, maka dilakukan langkah strategis melalui pembangunan ZII dengan menetapkan Satker berpredikat WBK maupun WBBM. Pimpinan, Bapak, Ibu, anggota Komisi 3 yang kami muliakan. Demikian penjelasan kami. Semoga ini dapat memberikan gambaran yang jelas terkait tata kelola SDM dan meritokrasi serta RB di kementerian kami. Apabila masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan kami di dalam melaksanakan tugas ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami berkomitmen ke depannya untuk lebih meningkatkan kinerja ini. Atas perhatian, arahan, bimbingan, pimpinan, Bapak Ibu anggota